Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal YouTube Patana dan Asosiat. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pengadilan dan peradilan. Apakah perbedaan dari keduanya? Dan apa saja macam-macam dari lembaga peradilan tersebut? Tentunya informasi ini akan sangat penting. Maka dari itu, ikutin terus video ini sampai akhir. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama berbagi informasi yang berguna. Perbedaan pengadilan dan peradilan. Pada dasarnya, berdasarkan analisa kami, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara yang mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya, tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara hukum. Namun di dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan istilah pengadilan disebut dalam pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat. Di samping itu, semuanya dikatakan dalam tulisan yang telah kita akses dari laman resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta, disebut antara lain bahwa pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Nah, sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum in concreto, atau hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputuskan. Untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Yang pertama ada peradilan umum. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Nah, pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan umum adalah yang pertama ada pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Lalu yang kedua ada pengadilan tinggi. Pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Lalu yang kedua ada peradilan agama. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan agama adalah yang pertama ada pengadilan agama. Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota, kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Lalu ada pengadilan tinggi agama. Pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Peradilan militer. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana atau sengketa tata usaha militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan adalah pengadilan militer. Pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwanya berpangkat kapten atau di bawahnya. Pengadilan militer tinggi, pengadilan tingkat banding untuk putusan pengadilan militer sekaligus pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana
yang terdakwanya berpangkat mayor atau di atasnya. Pengadilan militer tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha militer. Pengadilan militer utama, pengadilan tingkat banding atas putusan pengadilan militer tinggi. Kedudukan pengadilan militer utama berada di ibu kota negara yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan tingkat pertama, yang mana berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tata Usaha Negara, pengadilan tingkat banding, berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi atau MK juga menjadi lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir. Perkara yang diadili di MK umumnya menyangkut persoalan kelembagaan negara, institusi politik yang menyangkut kepentingan umum atau perselisihan pemilihan umum. Menurut pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945, maka juga berwenang dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Peradilan tipikor. Jenis peradilan di Indonesia selanjutnya adalah peradilan tipikor atau tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 berbunyi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Contoh tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, dan juga benturan kepentingan dalam pengadaan. Sekian informasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk terus ikutin kanal YouTube Patanan dan Asosiat. Selamat beraktivitas dan terima kasih.